Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita awali kebaktian pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ibu yang terkasih, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Allah, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini
di dalam ibadah minggu pagi kami, Tuhan. Ketika Engkau mengumpulkan kami untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami melalui firman ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkata-katalah dan kami siap untuk belajar. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kehidupan kita secara khusus maupun kehidupan umat manusia di atas bumi secara umum itu sedang diperhadapkan pada sesuatu yang mempengaruhi segala aspek. Pandemi COVID-19 telah merenggut banyak jiwa, membuat banyak orang menjadi sakit, membuat ekonomi negara secara keseluruhan sampai kepada warga negara secara individu menjadi terguncang. Pendidikan anak-anak menjadi tidak jelas dengan model pembelajaran online. Kehidupan bergereja menjadi berbeda dari sebelumnya. Kehidupan sosial berubah, di mana orang tidak lagi boleh kumpul-kumpul dalam jumlah banyak dengan mengabaikan protokol kesehatan. Pesta untuk hajatan, baik menikah, sunat, atau yang lainnya juga dibatasi. Melayat teman atau tetangga yang meninggal juga tidak lagi bebas seperti dulu. Apalagi kalau meninggalnya teridentifikasi karena infeksi COVID-19. Dan seterusnya masalah banyak yang muncul karena pandemi ini. Data pandemi COVID-19 saat firman ini dipersiapkan, yaitu tanggal 8 September, untuk Indonesia saja, menunjukkan sudah mencapai 200.035 kasus terkonfirmasi positif. Dengan penambahan hariannya pada tanggal 8 tersebut, 3.046 kasus. Dari sejumlah kasus itu yang sembuh sebanyak 142.958 orang dan yang meninggal sebanyak 8.230 orang. Kalau kita berbicara masalah angka statistik yang dikeluarkan pemerintah, terlihat sepertinya masalah yang biasa saja. Seperti berita naiknya harga cabai, atau naiknya harga bawang merah atau bawang putih. Berita yang membuat galau ibu-ibu utamanya, dan juga bapak-bapak, karena para ibu pasti mengadunya karena kenaikan harga ini ke bapaknya juga. Pak, harga bawang naik, Pak, harga cabai naik. Jadi kalau kita berbicara masalah angka-angka, ya seakan-akan ini seperti masalah harga bahan pokok. Ini paling hanya sesaat, namun tidak sampai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam. Hari ini cabai turun, kemarin-kemarin sempat naik tinggi. Artinya pada saat tertentu harga bahan pokok naik, tetapi pada saat tertentu harga bahan pokok kembali turun. Harga cabai mahal disiasati dengan menanam sendiri atau tidak makan pakai cabai dulu. Mungkin bagi penggemar pedas ini sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Harga bawang mahal ya dikurangi jumlahnya saat bikin bumbu. Dari yang biasanya 5 siung menjadi 2 siung. Nanti ada saatnya harga-harga komoditas tersebut turun dengan sendirinya. Tetapi coba kita meresapi secara perlahan-lahan. Dengan besaran angka mereka yang meninggal karena COVID-19. Ada 8.230. Saya ulangi, 8.230 orang yang telah meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya dan tidak akan bisa bertemu kembali. 8.000 lebih mereka yang telah berpulang karena COVID dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan,
sosial ekonomi. Tidak memandang itu orang miskin, orang kaya, orang yang sekolah tinggi, orang yang tidak sekolah. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak kehilangan orang tuanya, saudara kehilangan kakak atau adiknya. Ada banyak air mata telah tertumpah karena duka cita yang mendalam atas berpulangnya mereka ini mendahului yang lain. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa harus ayah saya ini meninggal? Mengapa harus ibu saya yang meninggal? Kenapa harus anak saya yang meninggal? Kenapa harus kakak atau adik saya yang meninggal? Padahal beberapa waktu yang lalu mereka masih sehat dan kuat. Kenapa dalam waktu yang sedemikian cepat mereka harus meninggalkan saya? Banyak pertanyaan yang timbul dari 8.230 keluarga dari yang sudah meninggal ini. Bulan Maret dan April yang lalu adalah bulan yang cukup berat bagi kami sekeluarga. Kakak saya yang nomor 2 menderita sakit dan harus mondok di rumah sakit di Bandung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 28 Maret, kakak ipar menghubungi kami via video call WA, mengabarkan kondisi kakak yang sedang sakit. Beberapa di antara kami, termasuk saya, sempat berbincang dengan kakak kami tersebut. Kakak kami seorang tentara, masih tergolong muda karena baru berumur 53 tahun, berpangkat kolonel, punya 3 anak yang terkecil masih SD. Saat video call tersebut, saya sempat bercandain kakak, namun tidak bisa berlama-lama di telepon. Kemudian Senin pagi tanggal 30 Maret, saat saya sudah berada di kantor, saya mendapat berita di WA keluarga kalau kakak sudah Tuhan Yesus panggil dengan dinyatakan positif COVID. Dengan pemakaman secara prosedur COVID, tidak ada pemandian dan pemberian pakaian jas seperti layaknya kepercayaan Kristen. Tidak ada keluarga yang boleh melihat proses pemakaman, mulai dari masuk ke peti jenazah, penutupan peti, hingga pemakamannya. Tidak ada ibadah penghiburan yang bisa diadakan. Rumah kakak saya di Cimahi mendapat stigma negatif sebagai rumah pasien COVID, sehingga orang tidak ada yang berani lewat di depan rumah kakak saya. Berita meninggalnya kakak karena COVID dengan cepat beredar di masyarakat, bahkan sampai di Pati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan Yesus, saat itu kondisi bapak kami juga sedang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Selain ada pemblokiran jalan dari pemerintah, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menginformasikan berpulangnya kakak kami kepada Bapak dengan pertimbangan jangan sampai Bapak kemudian memaksa untuk pergi ke Bandung melihat makam anaknya. 10 hari setelah berpulangnya kakak kami, Tuhan kemudian memanggil Bapak. Isu yang beredar di masyarakat kampung di Pati, sebelum Bapak meninggal, kakak yang sudah meninggal di Bandung tersebut datang ke Pati. Kami tidak tahu, entah siapa penyebar isu ini. Kiranya Tuhan mengampuninya. Sehingga diberitakan Bapak meninggal ketularan COVID dari kakak saya. Akibatnya saat kami yang dari Semarang datang ke rumah Pati, ada pembatasan bahwa yang boleh melayat hanya 5 orang, yaitu 2 dari keluarga dan 3 dari gereja. Kami yang rombongan dari Semarang tidak diizinkan ikut ke pemakaman. Dan bahwa kami diharuskan segera malam itu juga kembali ke Semarang. Dalam jangka waktu yang berdekatan, kami harus kehilangan 2 orang yang kami kasihi. Dengan prosedur-prosedur yang cukup mengenaskan. Artinya tidak ada ibadah penghiburan, tidak ada
doa-doa yang dilantunkan bersama-sama. Beberapa kali dalam perenungan saya kadang terbersit pertanyaan, kenapa kami? Bapak memang sudah sepuh. Beliau Tuhan beri anugerah sampai usia 89 tahun. Sehingga ketika Tuhan berkehendak memanggil beliau, sekalipun ada rasa duka, namun lebih bisa kami terima. Akan tetapi bagaimana dengan kakak kami? Dia masih berusia 53 tahun. Seorang tentara yang relatif badannya lebih sehat dari kami. Masih berpeluang naik jenjang karir menjadi jenderal, masih punya anak kecil, dan yang lebih membuat rasa mengenaskan adalah kenapa meninggalnya karena COVID, yang menyebabkan keluarga seakan-akan terkena aib sehingga dijauhi masyarakat, yang bahkan berakibat pada bapak yang notabene meninggal karena lanjut usia, jadi seakan-akan tertular dan dilakukan pembatasan-pembatasan. Sungguh ini menjadi pertanyaan tersendiri buat saya khususnya. Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mungkinkah Ia memberikan air mata, penyakit, kesusahan, penderitaan, beban berat, dan lain sebagainya kepada orang-orang percaya? Agar mendapat jawabannya, pertama-tama kita harus sepakat, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun atau bahkan sekecil apapun yang luput dari kendali dan pengawasan Tuhan. Bahkan rambut di atas kepala kita, itu pun Tuhan hitung. Ya, itu ada di dalam perhitungan Tuhan. Hidup yang kita jalani dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami bukanlah suatu kebetulan. Kita hidup dengan Tuhan, bergaul dengannya. Namun, jika hari ini atau hari-hari sebelumnya, kita menjalani kehidupan dengan mencucurkan air mata, kesusahan, dan kesengsaraan yang terjadi karena kondisi di luar kendali kita. Artinya, ini terjadi bukan karena kesalahan yang kita buat. Itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengizinkannya terjadi. Sama seperti yang terjadi pada Ayub. Ayub hidup saleh, namun dalam sekejap semuanya habis. Bukan hanya harta benda, ya kalau harta benda ini masih dapat dicari. Namun juga anak-anaknya semua habis. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengganti semua kesusahan dan kesengsaraan Ayub dengan sukacita dan berkat yang melimpah tepat pada waktunya. Demikian pula dengan Yusuf yang menderita banyak sengsara di masa mudanya. Namun Tuhan pakai untuk tujuan yang Tuhan sudah rancangkan. Amsal 16 ayat 9 menyatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bahkan akhirnya Yusuf menyadari hal ini ketika ia menyatakan demikian di dalam Kejadian 45 ayat 5-7. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ayub dan Yusuf, itu juga yang akan Ia nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sekejap mengedipkan matanya pun tidak Ia lakukan. Jadi janganlah takut. Apalagi menjadi tawar hati. Terpenting, jangan lagi bertanya, mengapa terjadi begini dan begitu. Sebab telah jelas, sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana
Allah. Allah punya rencana, dan rencana itu akan Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dan rencana itu baik adanya. Rencana Allah indah untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Ketika kami belajar menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin masa-masa sulit boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan Kau mengizinkan itu untuk membentuk watak kami, membentuk karakter kami, membentuk kehidupan kami secara utuh, menjadi suatu kehidupan yang tepat, kehidupan yang benar, kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera untuk kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penguatan yang Kau berikan kepada setiap kami, jemaat GKI Canggiran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau di dalam hidupku.
hidupku berarti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kehidupan kami hingga saat ini kami berada ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini buat kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan memimpin bangsa ini, Tuhan akan pulihkan bangsa ini Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari mara bahaya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat jajaran pemerintahan ya Tuhan, baik dari pusat hingga ke daerah ya Tuhan, baik dari presiden, kabinet, dan para menteri-menterinya yang ada ya Tuhan, hingga gubernur sampai ke RT RW ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, mereka bekerja dengan penuh kebijaksanaan, penuh dengan keadilan ya Tuhan, sehingga kami rakyat tidak ada yang merasa rugi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan jemaat GKI Cangkiran ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan memimpin kehidupan kami Tuhan. Tuhan akan berkati kehidupan kami, berikan kami kesehatan Tuhan, panjang umur, damai sejahtera Tuhan, rezeki yang melimpah ya Tuhan. Dan Tuhan, jikalau kami ada yang sakit, kami percaya dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan kehidupan kami, Tuhan akan sembuhkan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik baik yang masih sekolah ya Tuhan, baik di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan mereka kepintaran Tuhan, kecerdasan, akal budi yang baik. Pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan mereka masa depan yang indah Tuhan, sehingga mereka bisa menggapai semua cita-citanya ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memusnahkan virus corona ini dari muka bumi ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini berjalan dengan normal kembali ya Tuhan. Tidak ada halangan suatu apapun ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat kesehatan, keselamatan ke depan, masa depan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami tidak merasakan adanya sakit ya Tuhan. Kami akan selalu merasakan damai sejahtera, kami akan selalu merasakan sukacita yang datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
kasih